Memasuki 100 hari pertama, kebijakan populis yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka terbukti ampuh meraih apresiasi positif publik. Apresiasi ini terekam dalam survei Litbang Kompas pada 4 hingga 10 Januari 2025. Apa saja yang membuat tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas 4 hingga 10 Januari 2025, mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintah saat ini. Tak kurang dari 80,9% responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya hanya sebesar 19,1% yang menyatakan tidak puas. Publik yang merasa puas beralasan setiap program yang telah dicanangkan itu mulai dijalankan. Terbaru, realisasi program makan bergizi gratis atau MBG yang mulai diwujudkan sejak 6 Januari 2025. Pemerintah juga membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai 12% menjadi pembatasan pengenaan pajak hanya untuk barang premium. Begitu pula sejak November 2024, berbagai program rakyat sudah dilakukan. Upaya pemerintah melanjutkan program bantuan sosial dan adanya kebijakan penghapusan piutang macet perbankan pada UMKM. Bahkan Februari 2025, para guru dan aparatur sipil negara dipastikan menikmati kenaikan gaji ataupun tunjangan. Masyarakat pun akan menerima pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan saat berulang tahun. Lalu bagaimana penilaian publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya di bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial? Dalam survei ini, bidang politik mendapat penilaian tertinggi dari responden dengan angka 85,8%. Sementara bidang kesejahteraan sosial mendapat angka penilaian 83,7%. Penilaian bidang penegakan hukum mencapai 72,1%. Demikian pula penilaian responden pada bidang ekonomi mencapai 74,5%. Pengajar Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, Erlangga Pribadi Kusman melihat isu-isu populis yang menyentuh masyarakat seperti bansos berpengaruh besar pada dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Pola kebijakan itu juga dilaksanakan oleh Jokowi selama 2 periode pemerintahannya. Langkah itu memang berguna untuk menjaga masyarakat kelas bawah tetap bertahan dalam jangka pendek sekaligus membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Namun menurut Erlangga, pemerintah juga harus mulai beranjak untuk menyelesaikan persoalan struktural yang mendera kelas menengah, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang tidak terkendali. Di tengah konteks itu, masyarakat kelas menengah mengalami pemiskinan sosial. Jika proses pemiskinan sosial ini terus berlanjut, Erlangga menyebut kelas menengah terdidik akan terpacu untuk mengkritik bahkan memprotes pemerintah. Tak berhenti di situ, mereka juga bisa mendorong delegitimasi politik terhadap pemerintah jika kritik yang disampaikan tidak direspon dengan kebijakan. Sementara itu, menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, kuatnya dukungan publik terhadap pemerintah menunjukkan bahwa Presiden berhasil mengelola koalisi di internal dan mengeksekusi janji-janji politiknya kepada masyarakat. Namun, pemerintah tidak bisa berhenti di situ dan harus mulai memprioritaskan aspek strategis secara bertahap. Kedepan, lanjut Arya, pemerintah harus mulai memprioritaskan isu-isu fundamental, seperti bagaimana strategi mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Isu lain yang juga mesti menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan manusia. Tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertama ini tentunya juga menggambarkan tingginya harapan publik kepada pemerintah, terutama terkait janji-janji Prabowo Gibran saat kampanye, yang pastinya diharapkan dapat realisasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya dibutuhkan anggaran besar, kesungguhan bekerja pemerintah, dan koordinasi yang baik. Jika tidak, penilaian yang seakan sudah di puncak ini akan rawan kembali merosot dan mengurangi legitimasi Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah pemerintah mampu merealisasikan janji-janji politiknya?